Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sampai hari ini kita semua dalam pertolongannya. Mari kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Bapa di sorga, di dalam doa dan firman. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersuka cita, kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu, segala anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberikan kami kemampuan dengan kuasa Roh Kudus, kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya. Firman Tuhan adalah firman yang menuntun perjalanan yang hidup yang hendak kami lalui. Terima kasih Bapa, kami minta ampun dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita ambil dalam Perjanjian Lama kitab Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikianlah firman Tuhan yang disebut berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudaraku, apa yang kita lakukan ketika kehidupan yang kita jalani itu berjalan baik, mulus dan mudah, serta berkat-berkat Tuhan selalu berlimpah bagi kita? Yang kita ucapkan adalah terima kasih Tuhan. Tuhan begitu sangat baik dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana saat kehidupan tidak berjalan baik? Apakah kita masih tetap mengucap syukur, masih bisa bersuka cita? Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini, saat ini, kita mau belajar tentang seorang nabi Habakuk. Dia hidup di masa yang luar biasa sulitnya. Di satu sisi, Nabi Habakuk harus menghadapi penyerangan bangsa Babel. Tapi di sisi yang lain, Nabi Habakuk melayani pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Raja ini terkenal jahat di mata Tuhan. Dalam situasi ini, Nabi Habakuk tidak terpengaruh. Ia tetap memilih memuji Tuhan, ia tetap memilih bersuka cita. Ia tetap percaya ada rencana di balik peristiwa ini. Mari kita perhatikan ungkapan doa yang disampaikan oleh Habakuk dalam kondisi yang tidak mengenakan yang dialami oleh umat Allah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Suatu pengakuan iman yang luar biasa dalam kondisi yang tidak berdaya, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi berada pada titik nol. Nabi Habakuk menaikkan ungkapan syukur, pujian, dan sorak-sorai kepada Allah
yang menjadi kekuatan dan penyelamat umatnya. Belajar dari Nabi Habakuk bahwa dalam kondisi sesulit apapun, dalam masa-masa kesukaran, penderitaan, masa air mata, tetap bersyukur, tetap menaikkan pujian sorak-sorai kepada Tuhan, karena yakin karya Tuhan tidak hanya dirasakan ketika keadaan baik. Dalam kondisi sulit pun, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah umatnya. Nasihat Rasul Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, di dalam ucapan syukur ada kuasa. Di dalam mengucap syukur ada mujizat. Untuk itu bersyukurlah selalu dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mengakhiri persekutuan kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat memasuki hari yang baru. Jalanilah hidup ini dengan penuh iman. Kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Shalom.